Pemirsa Smaknis TV, kembali lagi dengan kita di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita masih diberi umur untuk mengadakan acara ini, yaitu acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Nah, Teh Diana, untuk tema hari ini apa nih? Kan kita berhubungan dengan materi kemarin ya, karena masih dengan Bapak Zainal tentang Ramadan bulan keistimewaan. Jadi kan pasti ada adab-adab tertentunya ya Pak. Iya, Jadi iya. kira-kira adab-adabnya apa aja nih? Boleh dicoba dijelasin. Oh gitu ya. Iya. Oh, iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi disampaikan oleh Diana, bahwa pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang adab-adaban dan sunnah-sunnah melaksanakan ibadah puasa. Seperti kita telah sama-sama tahu bahwa segala perbuatan, segala amal, apalagi ibadah itu ada adab-adabannya, ada tata caranya, ada tata keramanya. Nah, demikian pula dengan ibadah puasa. Nah, kita akan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Bahkan bukan akan, sedang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa pada bulan ini. Nah, tentu saja supaya ibadah puasa kita sempurna, kita dianjurkan untuk melaksanakan adab dan sunnah-sunnah puasa. Apa itu adab dan sunnah-sunnah puasa? Banyak. Di antaranya yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Artinya kalau kita yakin bahwa sekarang sudah waktunya azan maghrib, bahkan ada terdengar suara azan maghrib, maka segeralah kita berbuka puasa. Kemarin sudah disampaikan, yaitu kita melaksanakan takjil. Hari takjil artinya maksudnya itu menyegerakan berbuka puasa. Kemarin sudah Bapak sampaikan, kita dianjurkan takjil itu dengan kalau ada air zam-zam, kemudian kalau makanannya itu dengan hutob. Hutob itu artinya buah kurma yang setengah matang, begitu. Apa itu 1 atau 3 atau 5 atau 7 butir, pokoknya ganjil begitu. Nah, kalau tidak ada air zam-zam atau tidak ada kurma, ya dianjurkan untuk membuka puasa itu dengan air putih. Kalau bisa jangan yang terlalu dingin, tapi yang hangat lah begitu. Nah, kemudian makanan yang kita makan yaitu buah-buahan yang tidak dimasak. Contohnya kolak. Kalau kolak itu kan buahan dimasak. Dimasak. Ini mah artinya matangnya itu dengan sendirinya Dari pohonnya. Seperti pisang, mangga, buah pepaya, anggur dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajilu al-fitro. Artinya manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jangan seperti kemarin kata Diana, kata mamahnya Diana, ya tos maghrib orang buka, abdi mata sama parmah, cewek, jangan begitu. Iya. Ya. Jadi begitu terdengar suara azan maghrib langsung kita berbuka puasa. Atau takjil namanya. Baik, kemudian yang kedua ada berpuasa itu adalah berbuka dengan rutob tadi sudah ya. Rutob itu artinya apa? Kurma setengah matang. Nah, bila tidak ada kurma tadi diganti dengan buah-buahan yang matang sendiri. Kemudian yang ketiga membaca doa berbuka puasa. Ya, Bapak yakin kalian sudah hafal semua ya tentang doa berbuka puasa. Untuk mengingatkan, mari kita sama-sama diulang kembali doa berbuka puasa, yaitu Allahumma laka sumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahaba doma'u wabtalat al-uruku wa sabbatal ajru insyaallah ta'ala. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dengan rizkimu aku berbuka. Dahaga telah hilang, urat-urat telah basah. Nah, mudah-mudahan pahalanya tetap kepada kita, kepada kami. Nah, inilah doa yang kita baca pada waktu kita berbuka puasa. Ya. Nah, kenapa membaca doa ini? Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum itu hakikatnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas kita memuji kepada Allah atas rezeki yang dimakan oleh kita pada waktu kita berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, itu makan sahur. Ya. Kenapa sahur dianjurkan? Karena sahur itu dapat menambah semangat dan kekuatan. Dengan kita akan memberikan semangat kepada kita bahwa besok kita akan berpuasa. Dan juga di samping itu akan memberikan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan jasmani dan rohani. Dengan sahur, dengan makan sahur, insya Allah badan kita akan kuat, akan tegar untuk tidak makan dan minum. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Walaupun itu sunnah, tapi harus diusahakan supaya kita itu melaksanakan sahur. Walaupun umumnya biasanya kalau mau bangun malam itu kan susah, ya. Apalagi harus ke toilet atau kamar mandi, apalagi kemudian makan pada umum seperti itu. Tapi kan ini sunnah malah dilaksanakan untuk melaksanakan sahur ini. Nah, kemudian yang berikutnya, adab atau sunnah puasa ialah apa? Yaitu bagi yang berhadas besar atau yang junub, disunahkan mandi wajibnya itu sebelum subuh. Kenapa? Supaya begitu masuk waktu subuh itu kita dalam keadaan suci. Dalam keadaan tidak berhadas besar atau junub. Nah itu ya. Nah, umpamanya bagi ini anak-anak perempuan, siswa perempuan yang umpamanya haid, ya, selesainya itu tadi maghrib umpamanya. Nah, maka besok akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, diusahakan mandi wajibnya itu sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, jadi diusahakan mandi wajibnya itu diusahakan sebelum waktu masuk waktu sholat subuh. Ya. Kemudian yang keenam, memperbanyak sedekah dan amal-amal kebaikan lainnya. Kemarin sudah Bapak beri contoh, di antaranya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ada 3 cara kita bersedekah makanan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama, kita memberikan langsung makanan kepada orang yang akan berbuka puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa mengajak dia yang akan berbuka puasa, diajak ke rumah kita untuk berbuka atau makan bersama dengan kita. Atau yang ketiga, caranya kita mengirimkan makanan, apa itu ke masjid atau ke musola, di mana di masjid atau di musola tersebut banyak orang-orang yang menunggu azan maghrib dan untuk berbuka puasa. Itu caranya kita bersedekah dengan makanan, yang memberikan makanan kepada orang yang sedang berbuka atau yang akan berbuka puasa. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan itu memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Nah, biasanya umumnya galibnya orang membaca Al-Quran itu yaitu setelah sholat taraweh. Ya. Jadi setelah sholat taraweh yang selesai, kemudian kita membaca Al-Quran. Bahkan istilahnya bukan membaca, tapi apa kemarin tuh? Tadarus, ya. Tadarus Al-Quran. Jadi tadarus itu artinya membaca Al-Quran yang terus menerus. Itu biasa dilaksanakan oleh kaum muslimin di mana saja setelah melaksanakan sholat taraweh. Tapi jangan terbatas hanya setelah sholat taraweh saja. Diusahakan umpamanya setelah sholat subuh kita baca Al-Quran. Apa itu 10, 20 atau 30 ayat.
Kemudian nanti setelah sholat duhur juga kita biasakan baca Al-Quran. Terus setiap setelah melaksanakan sholat wajib dianjurkan, disunahkan kita membaca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran yang kemarin disampaikan, surga itu merindukan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah itu. Nah, kemudian berikutnya adab dan sunnah berpuasa adalah melakukan iktikaf di masjid. Apa itu iktikaf? Berdiam di masjid dengan niat beribadah. Bagus ya. Jadi iktikaf itu diam di masjid beberapa saat ya, untuk niatnya itu untuk melaksanakan ibadah. Nah, ada juga cara-caranya. Ya, yang pertama kita punya wudhu, kemudian masuk ke masjid, mendahulukan kaki kanan, kemudian berniat dalam hati kalau diucapkan nawaitu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala. Niat saya iktikaf di masjid ini lillahi karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian apa yang dilaksanakan di masjid? Banyak hal-hal yang kita laksanakan selama iktikaf. Apa itu sholat sunnah, kemudian baca Al-Quran, memperbanyak baca istighfar, baca sholawat dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian apabila dalam keadaan iktikaf kita bakal wudhu dan kita ingin melanjutkan iktikaf, boleh keluar dulu dari masjid. Ya, kita ambil lagi air wudhu. Nah, setelah selesai wudhu kemudian masuk lagi ke dalam masjid. Dan kita melanjutkan ibadah apa saja selama kita berada di dalam masjid. Begitu. Tapi jangan lupa nih, jangan lupa ada seorang santri, dia pergi dari kobongnya, ditanya oleh temannya, "Hei, ada kemana aja?" "Ke masjid dari iktikaf." "Mau bagus niatnya dari iktikaf." Begitu masuk ke masjid, bukan ibadah, bukan sholat, bukan baca Quran, tapi tidur. Itu mah bukan iktikaf itu namanya. Ya. Kenapa? Karena di masjid itu ada AC. Jadi adem gitu. Adem. Itu namanya bukan iktikaf. Itu namanya apa? Kata tidur itu kata kasar itu lormo, terang lormo. Enggak. Lormo itu molor. Dibalik itu bukan iktikaf namanya ya. Lormo itu. Lormo. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan, iktikaf itu diam di masjid beberapa saat atau beberapa waktu, beberapa jam dengan niat untuk melaksanakan ibadah. Itu namanya iktikaf. Nah, selama bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak memperbanyak iktikaf, terutama pada sepertiga bulan Ramadan, sepertiga akhir ya. Dari tanggal 20 sampai akhir bulan Ramadan itu dianjurkan melaksanakan iktikaf di masjid. Berarti bukan hewan ya, bukan itik, domba gitu, ya, bukan. Oh, iktikaf mau iktikaf? Insya Allah. Kade, ya. Domba kap, Teh Dewi, aduh Teh Dewi. Cepot ditanya, Cepot mau iktikaf? Kenapa kalau iktikaf itu hadiahnya kecil? Mau domba kap atau sapi kap? Wah, itu mah kerbau kap gitu, aduh. Itu mah perlombaannya supaya hadiahnya besar gitu. Nah, inilah Dewi, Diana, dan anak sekalian para siswa Nurisa, beberapa adab dan sunnah kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan adab dan dengan kita melaksanakan adab dan sunnah-sunnah puasa ini, insya Allah puasa kita itu akan sempurna. Dan insya Allah akan mendapat pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja ya yang dapat sampaikan. Mungkin Dewi atau Diana ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah cukup ya, karena alhamdulillah sudah cukup jelas. Mungkin ya Teh Dewi? Ya, cukup jelas. Cukup kalau begitu. Dan ini waktunya mungkin sudah mau berbuka. Ya, sebentar lagi akan berbuka ya. Kata Bapak kalau udah datang waktu maghrib harus segera berbuka. Ya, tidak boleh berlama-lama gitu. Ya. Diana dan Dewi, nah mari kita berdoa, yaitu doa yang selalu diajarkan oleh Nabi pada waktu kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhoka wa jannata wa na'udzubika min sakhwatika wan nar.
Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sahwatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita akhiri dengan pantun ya. Waduh, ada lagi pantun. Boleh. Ciri khas. Apabila pergi ke Singaparna, jangan lupa beli sayur laksa. Cakep. Apabila puasa kita ingin sempurna, Cakep. kerjakan adab dan sunnah-sunnah puasa. Waduh. Sekian saja, akhirul kalam. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman Smart Quiz TV, dan jangan lupa like, comment, and share channel ini. Dan sampai jumpa lagi di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Dewi, kita kedatangan siapa nih? Kali Kita ini? mau dari mana nih? Aduh, wajah-wajah alumni tahun berapa gitu ya? Apakah terlihat tua? Aduh. Oke kan, jadi kali ini ya buat kalian semua kita akan mengadakan acara apa? Acara Umrah. Buka bersama meraih kemenangan. Wow. Kalau acara itu di tanggal berapa kan? Kita akan mengadakan acara Umrah ini pada tanggal 17 April 2000. Tanggal 15 April 2023. Di mana tuh? Di mana kan? Di lapangan Bukan Bersama tentunya. Jadi buat kalian semua, buat para alumni, jangan lupa dapatkan sekian dari kami, sampai jumpa di tanggal 15 April 2023.